syariah. Kita Petren insya Allah dengan nama-nama besar seperti Ustadz Syafi'i Antonio, ya, Ustadz Irfan Shauki Bek. Ini dua-duanya profesor, doktor, dan memang masternya syariah. Ini Petren halalan banget, syariah banget, insya Allah. Bahwa ada kurang-kurang, namanya juga namanya, bos. Dimana ada orang lahir langsung sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Teman-teman, kita kan udah lama nih ngebahas tentang Pak Jakman, dan kita baru sedikit nih ngebahas tentang Pytrend. Oke, sebenarnya Pytrend itu ya kurang lebih MLM ya. Cuma kita akan menyisir lebih jauh lagi tentang MLM ini ke belakang. Karena Pytrend itu berubah, fasenya berubah sesuai dengan kemauan Pak Jakman sebenarnya. Nah, sekarang itu MLM lebih tepat sebagai semacam dompet digital ya. Cuma kenapa bisa berubah kayak gitu? Ternyata fase perubahan itu menurut saya pribadi, kalau saya lihat dari perubahannya itu, perubahannya bukan Pytrendnya yang berubah, tapi cara kerja Pytrendnya berubah dan dialihkan kepada MLM. Dalam bentuk itu masih sama, yaitu di TrainingNet, jadi masih sama MLM. Cuma apakah sama dengan yang dahulu? Ya saya kurang tahu persis ya, karena TrainingNet itu konsepnya sedikit berbeda. Nah, tapi terlepas daripada itu, kita akan membahas Pytrend ke belakang dulu, karena ini berhubungan dengan yang namanya ya korban dari banyak orang ya. Dimana korban itu, kenapa sih korban Pytrend itu pada diem-diem aja? Nah, itu yang akan kita bahas. Oke, kita lihat dulu Pytrend ini dari Pak Jakman itu sendiri seperti apa. Oke, kita lihat ya. Padahal Pytrend bukan money game. Saya menolak dikatakan money game. Saya bukan money game. Saya Yusuf Mansur. Lu nggak boleh manggil gua Ustadz money game. Nama gua Yusuf Mansur, tahu nggak lu? Barangan aja. Mana ada. Lagi jangan alergi, saya bilang. Nih, coba nih lihat nih. MLM. Emang dosa apa MLM? Sampai Anda menolak MLM itu dosa apa? Anda ini keracunan sama MLM yang jelek-jelek. Keracunan sama MLM yang kacau-kacau. Keracunan sama MLM yang buruk-buruk. Jangan samain dong. Bila ada satu warung beras jelek, masa semua warung beras dimusuhin? Yeah. Betul nggak? Bila ada satu orang kampung jelek, masa statementnya orang kampung ono jelek semua? Bila ada satu bangsa ada yang jelek kelakuannya, masa satu bangsa itu ikut jelek semua? Hah? Jangan kayak orang Arab. Lah emang kenapa orang Arab? Kan ada yang begitu nih. Jangan kayak orang Arab. Tuh, tar dulu, kenapa sama orang Arab? Orang Arab sialan. Kenapa sialan? Kerjaannya berantem mulu. Waduh, emang semua orang Arab berantem mulu apa? Jangan begitu. Kita nggak bisa umroh loh kalau orang Arab nggak ada yang baik. Nah, nyatanya orang Arab banyak yang baik. Kita bisa umroh, bisa haji. Mau ente dibilang Indonesia bangsa koruptor? Mau? Gak mau. Itu kan segelintir orang saja. Mau Indonesia tukang berantem? Mau? Enggak. Itu cuma beberapa kampung sama kampung aja. Indonesia rusuh terus. Masa iya Indonesia rusuh terus? Indonesia negara banjir. Tar dulu nih. Banjir cuma di beberapa titik. Ini kita 560 kota kabupaten. Indonesia itu negara gempa. Jangan ke Indonesia. Oh, jangan begitu, bos. Gempa cuma di beberapa titik. Dan itu pun nggak lama. Bentar, insya Allah. Banjir lagi, bangkit lagi. Gak boleh generalis. Begitu juga Pytrend MLM. Nggak. Wah, udah. Berarti lu kesempatan buat dapat bonus ratusan juta hilang. Dengerin dulu. Nih, ada toko buku nih. Bos, ini suka saya contohin. Toko buku. Apapun namanya. Ya, kita nggak usah nyebut. Jangan nyebut Gramedia nih. Kita jangan apa nyebut. Ya, jangan nyampe nyebut. Jangan nyebut Gunung Agung. Jangan nyebut Wali Songo. Pokoknya ada toko buku. Gitu ya. Oke. Terus biasa nih. Lihat nih, Bas. Mari. Oke, Anda beli buku nih. Iya kan? Iya. Nih Anda beli buku nih. Deng.
Pertanyaannya, Anda pembeli atau owner toko buku? Pembeli. Namanya pembeli dikasih bonus 10 dia 10, bonus 20 dia 20, bukan owner kok. Oke? Nah, ketika beli, bagus nih buku ini. Ya, bahas gini aja nih, coba ke sini. Oke. Bonus nih. Bagus bukunya. Oke, beli buku. Bagus. Kemudian dia referensiin ke teman yang lain. Referensi. Ke teman yang lain. Temennya jalan beli buku. Pertanyaannya, dapat apakah si A dari toko buku atas referensi dia kepada si B? Enggak dapat apa-apa. Kabar pun enggak ada. Kali dikabarin, A, makasih ya. B, udah beli buku katanya direkomendasi sama si A. Nah, inilah namanya jual konvensional. Bukan MLM. Konvensional. Ketika si B ke si C, C ke si D, D ke si E, kemudian transaksi ada 1000 buku di sini. Yang tidak tahu nih si A tidak tahu. Terjadilah 1000 transaksi. 1000 orang beli buku. Bahkan 1000 orang ini sepanjang tahun menjadi new buyer. Oke? Menjadi pembeli baru buat si toko buku ini. Adakah laporannya buat si A? Nggak ada. Tidak ada laporan buat si A. Itulah konvensional. Ini rugi. Tapi lihat multi level. Si A rekomendasi kepada si B. B, beli ini aja bagus. Si B beli. Bagus kan? Nah, ketika si B beli, sistem nanya, A, kamu siapa? Oh, saya sponsornya si Fulan. Ah, si Fulan dapat. Terus dapat. Sehingga si A ini ketika dia meng-closing si B, B kemudian bisa membawa ini orang, itu multi level. Nah, ini semua ada syaratnya untuk menjadi multi level yang halal. Yang syariah. Kita Petren insya Allah dengan nama-nama besar seperti Ustadz Syafi'i Antonio, ya, Ustadz Irfan Shauki Bek. Ini dua-duanya profesor, doktor, dan memang masternya syariah. Ini Petren halalan banget, syariah banget, insya Allah. Bahwa ada kurang-kurang, nama juga namanya, bos. Di mana ada orang lahir langsung sempurna? Di mana ada orang lahir langsung sempurna? Namanya juga namanya. Hebatnya nih, ketika kemudian terjadi transaksi, kita lagi diam-diam dapat bonus. Bonus 10 juta dari mana nih? Ternyata ada satu kelompok orang closing tiket dalam 1 tahun sekian. Oke, begitu ya teman-teman ya. Ini dari Pak Jamal itu sendiri seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita melihat dari beberapa orang yang menganalisa tentang PyTrend? Saya udah pernah analisa tentang PyTrend itu di sana tentang saya sendiri, bagaimana MLM itu adalah skemanya Ponzi. Nah, ada yang berlatar belakang dai juga mengatakan bahwasanya MLM PyTrend itu haram. Dan kita lihat dulu ya, ini dari sisi mungkin pengetahuan secara umum ya, dimana ini ada ya video tentang MLM biar teman-teman bisa menerima pendapat orang lain tentang MLM itu sendiri, dimana PyTrend merupakan penipuan MLM money game berkedok MLM ya. Kita lihat dulu videonya teman-teman biar kita punya referensi lain selain dari saya. Check it out. Jumpa lagi dengan saya. Masih tentang PyTrend. Kali ini judulnya adalah PyTrend penipuan money game berkedok MLM. Penjelasan ini masih saya ambil dari artikelnya Mas Bram di bahasbisnis.com. Mari simak. Skema bisnis PyTrend. PyTrend penipuan berkedok MLM mungkin akan mengejutkan banyak orang. Tapi dari skema bisnisnya terlihat jelas bahwa itu adalah money game. Dan kalau money game mengaku sebagai MLM, tentu itu sebuah penipuan. Banyak yang ikut PyTrend karena menganggap PyTrend itu bisnis MLM menjual aplikasi untuk pembayaran online.
Mereka tidak tahu bahwa PyTrain adalah MLM yang memainkan money game. Apa sih ciri-ciri money game? Gampang sebetulnya. MLM money game punya dua ciri. Ciri-ciri MLM money game yang pertama adalah penjual lebih banyak mendapatkan uang dari komisi pendaftaran penjual baru. Penjual dalam istilah MLM ada banyak. Mereka kadang menyebut dengan agen, distributor, member, atau dalam PyTrain disebut sebagai mitra bisnis, yaitu orang yang membayar paling tidak Rp350.000 untuk mendapatkan lisensi dan berhak menjual aplikasi kepada pihak yang lain. Ciri-ciri MLM money game yang kedua, yaitu membutuhkan member lebih banyak terus-menerus. Ini adalah konsekuensi ciri-ciri ke-1 dan kedua. Bayangkan saja, modal Rp350.000 jadi mitra bisnis. Kalau bisa menarik satu orang lain jadi mitra bisnis baru, kita akan dapat Rp75.000. Dengan demikian, butuh paling tidak 5 orang untuk balik modal. Kalau mau untung besar, harus tarik berpuluh-puluh orang. Inilah sebetulnya mengapa money game, skema Ponzi, ataupun yang disebut skema piramida itu dilarang. Karena mereka membutuhkan member baru lebih banyak dari waktu ke waktu dan pada akhirnya jenuh. Member baru cuma sedikit yang masuk. Member yang sudah terlanjur masuk belakangan yang akan merugi. Ini adalah skema piramidanya PyTrain. Leader PyTrain yang duluan join nggak pakai kerja tetap kaya raya. Yang belakangan join kerja ngos-ngosan dan tidak akan mendapatkan penghasilan yang sama dengan yang paling atas. Jika yang paling bawah ini berhenti merekrut, maka yang paling atas juga tamat riwayatnya. Bisnis pun kolaps alias bangkrut. Kesimpulannya, PyTrain penipuan yang berkedok MLM. Dari ciri-ciri di atas sudah cukup menyimpulkan bahwa PyTrain penipuan. Mereka mengaku jualan pulsa dapat untung besar. Kenyataannya, sedikit dari mereka menjual pulsa melalui PyTrain. Mereka juga mengaku jual lisensi. Lisensi bisnis yang tidak menguntungkan, mengapa harus dijual? Sama saja orang main arisan berantai atau money game dan berpura-pura menjual selembar sertifikat yang tak ada harganya. Uang dari komisi pendaftaran. Oke, baik teman-teman, seperti itu ya. Jadi, kalau melihat dari sana kan jelas ya bahwasanya skema Ponzi yang ditawarkan sama LMM itu sama ya PyTrain ini merupakan skema money game. Nah, ini kan kita dulu itu sering melihat bahwasanya wah kita bukan money game atau gimana-gimana, itu berdasarkan omongan Pak Jamal itu sendiri ya. Tapi fakta yang dijalani pada bisnis itu ya seperti itu faktanya. Oke, kenapa ini jadi pertanyaan kepada kita, kenapa sih orang-orang PyTrain atau misalkan leader-leader PyTrain atau orang-orang PyTrain di bawah nggak berani melaporkan? Nah, kita akan runtut ke belakang ya, bagaimana penawaran ini dilalui dengan proses-proses tertentu oleh ya leader-leader PyTrain itu sendiri. Oke, kita lihat sebagai referensi ya, kita akan melihat video tentang ya beberapa hadiah yang ditawarkan PyTrain. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Alhamdulillah saya sekarang ada di Singapura ini. Kita jalan-jalan bersama Ustadz Yusuf Mansur dan manajemen PyTrain. Alhamdulillah saya mendapatkan hadiah gratis dari PyTrain teman-teman ya. Sebenarnya saya sudah mendapatkan 5 bronze leader, cuma baru sekarang saya ambil ini reward karena saat ini kesempatan kita jalan-jalan bersama Ustadz Yusuf Mansur di Singapura dan Malaysia ini teman-teman.
Jadi di PayTrend itu ada 2 paket ya teman-teman, ada paket basic, itu 1 lisensi. Jadi kesempatan mendapatkan rewardnya cuma 1 kali. Sedangkan paket titanium itu kita mendapatkan 31 lisensi teman-teman. Jadi dengan 31 lisensi itu kita selain bonus komisinya berlipat, juga reward atau hadiahnya berlipat teman-teman. Jadi mendapatkan HP, smartphone 1 kali, jalan-jalan ke Singapura itu bisa 31 kali, juga sepeda motor 31 kali, kemudian umroh 31 kali, rumah 31 kali, seperti itu teman-teman. Oke, baik teman-teman ya, begitu ya. Jadi kalau kita lihat dari belakang ya, ini dari beberapa tahun yang lalu, bahwasanya memang skemanya dibangun dengan skema Ponzi kayak gitu berdasarkan video yang dirilis tadi ya. Jadi kalau misalkan dengan skema Ponzi itu money game berkedok MLM ya, bisa jadi seperti itu ya. Karena kalau misalkan skemanya Ponzi diterapkan dalam satu bisnis MLM, itu jelas itu bukan bisnis MLM yang sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, di mana dari Kementerian Ekonomi menggunakan payung hukum di mana itu perdagangan langsung yang dibuatnya, di mana perdagangan langsung itu ya bukan money game tentunya ya. Nah, kenapa sih teman-teman leader ini nggak nggak nuntut, nggak maksa untuk melaporkan kepada leader-leader yang lama? Karena jumlahnya itu ada yang kecil, ada yang besar, jadi nggak jelas, random gitu, nggak tahu bagaimana. Sedangkan kita tahu sendiri bahwasanya kenapa sih bisnis ini bisa berkembang dan kenapa sih bisnis ini bisa bertahan cukup lama gitu ya di Indonesia. Karena kalau melihat daripada orang-orang background yang menjadi leadernya, dia itu selalu membawa nama agama dalam bisnis MLM ini. Wah, ini kan ini pemiliknya Ustadz, ini akan memajukan orang-orang Islam. Padahal ini adalah sebuah kemunduran dalam bisnis syariah di Indonesia. Ini fakta bahwasanya bisnis syariah di Indonesia itu mengalami kemunduran ketika penerapan MLM menggunakan skema Ponzi seperti ini. Apa bedanya dengan skema-skema Ponzi yang ada di luar negeri atau misalkan di Indonesia? Bisnis yang konvensional ya sama aja skema Ponzi ya tetap skema Ponzi. Intinya kadang-kadang teman-teman leader ini nggak mau gugat karena mereka juga merasakan. Menurut saya seperti itu ya. Ini pendapat saya pribadi. Jadi kurang lebih bahwasanya para leader ini nggak mau nuntut padahal dia dirugikan secara material, karena rata-rata orang yang kalau misalkan dalam lingkaran yang bawah ya, leader-leader bawah itu biasanya dia bela-belain tuh nyewa mobil untuk pamer, bela-belain tuh nyewa rumah yang bagus untuk pamer, sementara dalam perjalanan bisnis MLM skema Ponzi-nya ini nggak berjalan sesuai dengan apa yang dia pikirkan dan gagal, dan pada akhirnya meninggalkan hutang banyak ya. Tapi dia tetap menikmati, yang jadi masalah. Jadi dia mau ngelaporin bingung, yang ngelaporin juga dia sebenarnya korban. Ya menurut saya, pendapat saya seperti itu. Itu berdasarkan pengalaman yang teman-teman para skema Ponzi alami gitu ya. Kurang lebih seperti itu menurut saya pribadi. Ya terima kasih ya teman-teman. Sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.